فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil asar dari Tawus rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang fulan yang menyampaikan hadis demikian-demikian. Jawaban beliau, in kana sahibuka maliyan fakhudh anhu. Apa maksudnya Talha? In kana sahibuka maliyan fakhudh anhu, maksudnya bagaimana? Apabila temanmu itu yaitu orang yang menyampaikan hadis kepadamu tadi adalah seorang yang mali, seorang yang thiqah, terpercaya dan mutqin dengan hadisnya, maka ambillah. Kenapa diistilahkan dengan malian padahal asal dari kata malian itu orang yang punya duit? Yaitu diambil sisi kesesuaian dari sama-sama punya, sama-sama mempunyai, sehingga seorang ketika mau menghutangi orang yang mali, dia yakin nanti dia mampu melunasi. Tapi demikian pula mengambil ilmu dari seorang yang memiliki ilmu, mungkin dalam hadisnya dan terpercaya, maka fakhudh anhu, ambillah darinya. Baik. Dan di sini jelas ikhwan fillah dipersyaratkan seorang yang thiqah dhabit, kemudian mungkin dan dipercaya agamanya. Sebagaimana seorang bermuamalah dengan al-mali, seorang yang memiliki harta, ya dia percaya karena memiliki memiliki sesuatu sebagai jaminan. Sesuatu yang bisa dijadikan jaminan, mau kerjasama pun tenang. Kenapa? Karena dia punya jaminan. Kerjasama kalau tidak memiliki yang diajak kerjasama, tidak punya apa-apa, ini bangkrut tanggung sendiri. Baik. Dan di sini juga penegasan ikhwan fillah bahwasanya seorang mampu memberi kalau dia punya. Mampu memberi kalau dia punya. Mampu mengajari kalau dia berilmu. Makanya jangan seorang hanya menjadi golongan mereka-mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbi bima lam yu'ta. Al-mutasyabbi bima lam yu'ta. Kala bisi thawbaizur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang merasa memiliki, yaitu tasyabbu, yaitu asalnya adalah merasa kenyang, menunjukkan dia itu kenyang padahal tidak diberi itu. Sebenarnya dia orang yang tidak punya. Pamer dengan sesuatu padahal dia tidak memilikinya.
maka seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dan pada zaman sekarang banyak akhwani fillah, nah, orang yang memunculkan diri tasaddur qabla ta'ahul. Nah, dia tampil sebelum memiliki keahlian. Nah, dan ini merupakan afat, merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi penuntut ilmu. Penyakit yang berbahaya bagi penuntut ilmu, yang semenjak dulu para a'immah betul-betul mewanti-wanti, memberi peringatan dari hal tersebut. Jangan yang menjadi keinginan menjadi pikiran utama adalah bagaimana terkenal, bagaimana bisa tampil. Tidak. Tapi hendaknya seorang mengisi diri terlebih dahulu. Nah, mengisi. Dia isi sehingga memiliki kemampuan. Kemudian sampaikan apa yang dia mampu. Bukan berarti kemudian seorang baru boleh menyampaikan ketika telah penuh, telah sempurna, tidak. Tapi apa yang telah masuk dia sampaikan, dia sebarkan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadar apa yang dia miliki. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat dan masing-masing memiliki amanah untuk menyampaikan. Cuman tadi sebagian manusia kan mereka melangkah naik melebihi kadar yang sepantasnya. Ini penting bagi para penuntut ilmu. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Haddathana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala haddathana al-Asma'i an ibn Abi Zinad an Abi qala adraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'munun ma yu'khadhu anhumul hadithu yuqal laysa min ahli. Rijal pada sanad ini hanya 4. Yang pertama guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala Nasr bin Ali al-Jahdami Abu Amr al-Basri. Meriwayatkan darinya al-Jamaah. Thiqatun thabtun. Dulu di zaman Al-Musta'in Billah diminta untuk menjadi qadhi. Tapi enggan. Dikatakan oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud, kana al-Musta'inu ba'atha ila Nasr ibn Ali liyuwalliyahu al-qadha. Faqala li Amir al-Basrah arji'u fa astaghfirullah ta'ala. Dulu pada zaman Al-Musta'in Billah, gelar khalifah pada zaman itu akhwani fillah demikian. Gelar-gelar yang padanya permintaan pertolongan, sebagiannya musta'in billah, sebagiannya mutawakkil 'ala Allah. Dan seterusnya. Walaupun ini tidak dikenal di zaman para sahabat sebelumnya. Nah, di zaman Musta'in dia mengutus kepada Nasr ibn Ali
Al-Jahdami ini untuk dia dijadikan sebagai qadhi. Maka beliau mengatakan kepada Amir Basrah saat itu, yaitu siapa, Ali bin atau Nasr bin Ali Al-Jahdami, mengatakan kepada Amir Basrah, arji'u fa astaghfirullah ta'ala, aku pulang dulu, nam istikharah, meminta agar Allah memilihkan untukku. Ini kebiasaan para salaf. Pada langkah-langkah yang mereka lakukan, meminta pertolongan pada Allah, meminta dipilihkan jalan yang paling bagusnya. Faraja ila baitih fa shalla rak'atain. Nah, kemudian beliau pun pulang menuju rumahnya dan salat 2 rakaat. Tsumma qala Allahumma in kana li 'indaka khairun faqbidni ilaik. Saking takutnya dengan qada. Ya Allah, apabila aku memiliki simpanan di sisimu kebaikan, maka matikanlah aku. Faqbidni ilaik. Fanama fanabahuhu fa idza huwa mayyit. Maka beliau pun tidur. Kemudian mereka membangunkannya, tapi ternyata beliau telah wafat. Ini salah satu contoh ikhwan dari para imam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan, tapi dengan lafaz ta'liq, yaitu maksudnya apabila memang itu bagus, maka wafatkanlah saja. Karena kekhawatiran dari fitnah, kekhawatiran karena menjadi qadhi, menjadi hakim ikhwan, itu sesuatu yang sangat berat. Nah, al-qudah thalathah, para hakim itu 3 golongan, 2 golongan masuk neraka, cuman 1 saja yang selamat, itu sangat sedikit. Sehingga para salaf dulu menjauh sejauh-jauhnya dari perkara ini. Nah, Allahumma in kana li 'indaka khairun faqbidni ilaik, doa beliau ketika diminta untuk menjadi qadhi. Dan beliau wafat pada malam tersebut rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala haddatsana al-Asma'i, telah menyampaikan kepadaku al-Asma'i, juga imam masyhur, Abdul Malik bin Quraib. Abu Sa'id al-Asma'i al-Basri. Beliau dipuji selain dari sisi keilmuan ikhwanifillah, juga dari apa? Dari kekokohan beliau di atas sunnah. Dipuji oleh Imam Ahmad, demikian pula Yahya ibn Ma'in, yuthniyani 'alal asma'i fi sunnah, memuji Asma'i dari sisi kekokohan beliau di atas sunnah. Dan selain dari ilmu hadis yang beliau kuasai, ya ikhwan, beliau juga termasuk apa? Termasuk rujukan dalam lughah. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dipuji oleh Asy-Syafi'i, ma'abbara ahadun 'anil arabi bi ahsana min ibaratil asma'i. Tidaklah seorang pun mengungkapkan dari orang Arab dengan ibarat yang lebih bagus dari Asma'i. Dalam artian menunjukkan apa yang beliau ucapkan, susunan-susunan beliau dalam bahasa Arab itu sangat bagus, sangat fasih.
Nah, termasuk di antara orang yang berilmu di zamannya. Sampai-sampai dikatakan dari sisi keuletan beliau ikhwan dalam ilmu, ketika memasuki suatu cabang ilmu maka dia menonjol di situ. Nah, dikatakan oleh Ishaq Al-Musili rahimahullah, lam aral asma'i yadda'i syai'an minal ilmi fayakunu ahadun a'lama bihi minhu. Aku tidak melihat Asma'i mengklaim sesuatu dari ilmu, kemudian di sana ada orang yang lebih berilmu darinya. Dalam artian kalau dia sudah mengaku mengilmui suatu perkara, maka dia mencapai apa? Mencapai dzurwahnya, mencapai puncak di situ. Dalam artian mencapai keahlian yang memang betul-betul ahli. Naam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. An Ibnu Abi Zinad, dari Ibnu Abi Zinad, namanya Abdurrahman Ibnu Abi Zinad. Abu Zinad namanya siapa? Abdullah Ibnu Dzakwan, sebagaimana nanti akan disebutkan. Al-Qurashi. Abdurrahman bin Abi Zinad atau Abdurrahman bin Abdullah bin Dzakwan Al-Qurashi. Diperselisihkan akhwanifillah tentang derajat Ibnu Abi Zinad ini dengan perselisihan yang lumayan banyak. Dikatakan oleh Abu Dawud, karena aliman bil Quran, aliman bil akhbar. Dari isi Al-Quran beliau termasuk deretan dan terdepan. Ijli mensikohkannya. Adapun Yahya bin Ma'in mengatakan laisa mimman yuhtajju bihi ashabul hadis, laisa bi syai'. Dalam riwayat yang lain Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. Imam Ahmad mengatakan muttaribul hadis. Nah, sebagian memerinci sebagaimana Ali bin Al-Madini akhwan, yang disampaikan di Madinah maka itu sahih, dan sedangkan yang disampaikan di Baghdad maka itu hadisnya rusak. Dan kalau diketahui memang dia menyampaikan di salah satu kedua tempat tersebut akhwanifillah, maka itu keadaannya sebagaimana disebutkan oleh Ali Al-Madini rahimahullah ta'ala. Nah, kesimpulan tentang Ibnu Abi Zinad, yaitu yang disampaikan di Madinah maka beliau masuk deretan thiqah. Adapun yang diriwayatkan di Baghdad maka dia muttarib padanya. Baik, yang kemudian disimpulkan oleh Al-Habib Ibnu Hajar, saduqun taghayyara hifdhuhu lamma qadima Baghdad. Seorang saduq yang hafalannya berubah tatkala sampai ke Baghdad.
Dan Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah ta'ala menegaskan tentang kedhaifan Ibn Abi Zinad ini, apalagi kalau meriwayatkan dari bapaknya. Sebagaimana juga ini pendapat Ibnu Sa'ad. Kana yudha'af li riwayatihi an abi. Jadi riwayat Ibn Abi Zinad dari bapaknya itu didhaifkan, sebagaimana dalam asar yang kita baca ini. An abi berarti apa? Dari bapaknya, yaitu Abu Zinad. Abu Zinad siapa namanya tadi? Abdullah ibnu Dzakwan Al-Qurashi. Adapun Abu Zinad akhwanifillah, seorang tabi'i thiqatun faqih. Meriwayatkan dari sederetan para sahabat, dari Anas, dari Aisyah bintu Sa'ad, Abi Umamah, dan kebanyakannya meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Dan Abu Zinad juga di tazkiyah dari sisi kekokohan di atas sunnah. Mengenai pengambilan beliau dari Anas, butuh dicek lagi, Pak. Para imam seperti Ibnu Muladini masukkan dalam deretan setelah kibar tabi'in. Lam yakun bil Madinati ba'da kibar tabi'in a'lamu minhu wa min Ibn Shihab wa Yahya bin Sa'id. Tabi'i thiqah. Ini ditegaskan oleh Ijli sami'a min Anas. Tapi kebanyakannya meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Contohnya pada sanad paling sahih dari Abu Hurairah, susunan sanad yang paling sahih dari Abu Hurairah, Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Ini riwayat yang paling bagus dalam susunan sanad yang dari Abi Hurairah. Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, as-sahhu asanidi Abi Hurairah Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Ini diingat-ingat, faedah bagus. Dikatakan oleh Imam Bukhari, sanad yang paling sahih dari Abi Hurairah yaitu Abu Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah. Dalam athar ini beliau mengatakan, adraktu bil Madinah, aku mendapati di Madinah mi'atan, 100 orang dari para ahlul ilm. Kulluhum ma'munun, yaitu semuanya terpercaya, memiliki amanah, terpercaya dari sisi agama, atau dengan kata lain memiliki adalah, seorang yang adil. Tapi akhwan, bersamaan dengan mereka itu orang-orang yang amanah, ma yu'khadhu anhumul hadith, tidak diambil dari mereka hadis. Kenapa? Bukan karena tidak percaya, bukan karena mereka itu orang yang
suka berdusta, bukan. Kenapa? Likaunihim ghairu dhabitina lah. Nah, karena mereka bukan orang-orang yang dhabit, bukan orang-orang yang memiliki apa? Memiliki keitqanan untuk bisa menyampaikan hadis, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang memang apa? Memang amanah. Makanya yuqal laisa min ahli. Kenapa? Dikatakan alasannya karena dia bukan termasuk ahlinya. Nah, bukan seorang yang pantas untuk diambil hadis darinya. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yani annahum kanu mawthuqan bihim fi dinihim wa amanatihim, ghaira annahum lam yakunu huffazan lil hadis wala mutqinina li riwayatihi wala muhtarizina fihi, falam takun lahum ahliyatul akhdhi anhum wa in kanu qad ta'atau al hadits wa riwayah. Ini penting ikhwani fillah untuk diperhatikan, karena sebagian orang yang penting seorang sunni terpercaya akhirnya semuanya diambil, walaupun sebenarnya dia bukan ahli ilmi, bukan termasuk orang yang dikenal menuntut ilmu, berbicara tentang masalah ilmu, apalagi tentang permasalahan besar seputar umat. Permasalahan bukan karena apa? Karena masalah jujur atau tidak. Tapi selain kejujuran, akhwan, di sana ada syarat untuk berbicara dengan ilmu. Berbicara tentang masalah din, berbicara tentang masalah ilmu, selain syarat kejujuran, syarat adalah syarat amanah, di sana ada syarat berikutnya, yaitu dhabt, memiliki keahlian. Makanya Imam Qurtubi katakan di sini maksudnya ini. Nah, bahwasanya mereka itu dulu adalah orang-orang memang terpercaya, mauthuq. Dari sisi agamanya terpercaya, dari sisi amanah terpercaya. Hanya saja mereka itu bukan huffaz, bukan para penghafal hadis, bukan pula orang-orang yang mutqin dalam riwayatnya, bukan orang-orang yang berhati-hati di dalam periwayatan. Sehingga mereka itu bukan orang yang memiliki keahlian untuk diambil ilmu dari mereka. Kalau mengambil ilmu, ikhwan, ya tidak sembarangan. Apalagi mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, zaman tadwin, zaman periwayatan. Walaupun mereka apa? Memang terjun sedikit dalam pembahasan hadis, menghafal hadis, tapi apa? Untuk menjadi perawi yang diambil hadis darinya tidak masuk. Baik. Jadi ini penting dari apa yang diisyaratkan oleh Abu Zinad rahimahullah ta'ala, bahwasanya dalam pengambilan hadis bukan hanya sekedar seorang itu dipercaya dari sisi agamanya, dipercaya dari sisi kejujuran dan amanahnya, tapi juga harus terpenuhi padanya dhabt. Dia seorang yang dhabit, memiliki apa? Kekokohan dari sisi hafalan, kematangan dari sisi ilmu. Kalau dia itu menyampaikan dengan pemahaman, kalau hanya sekedar meriwayatkan, yang penting dia meriwayatkan betul-betul mungkin. Adapun ketika menjelaskan, maka dia dipersyaratkan selain mungkin, dia harus apa? Harus seorang yang alim, memahami. Baik. Dan dhabt ini baik itu dia dengan hafalan dada ataupun apa dengan penjagaan yang tertulis di kitab dengan baik.
Mungkin itu dulu dari hadis atau riwayat Abu Zinad ini. Nah, dari sisi sanad afanillah padanya kedhaifan karena datang dari riwayat anaknya Abdurrahman bin Abi Zinad. Dari sisi maknanya hak. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.